Hari ini acara kita mendengarkan penjelasan dari Pak Putri yang kebetulan adalah jurukam ya dari TPN, khususnya untuk Gen Z dan milenial, supaya mereka mendapat wawasan bagaimana cara memilih pemimpin di 2024 nanti. Dan kita berharap bahwa dengan masukan dari Pak Putri ini, teman-teman yang hadir di sini juga bisa memberikan pencerahan dan penjelasan kepada teman-teman mereka di rumah masing-masing. Terus kenapa Bapak memilih komunitas dari teman-teman yang tunarungu, Pak? Komunitas ini terus terang kami juga awalnya tidak tahu bahwa mereka mendaftar, bukan karena kami yang mencari mereka. Jadi kami menyebarkan flyer, mereka daftar dan ternyata cukup banyak, 15 orang lebih. Jadi langsung kami mencari penerjemah khusus supaya acara ini juga bermanfaat dan dapat sepenuhnya dipahami oleh mereka. Mbak Putri, bagaimana di sesi yang sekarang ini kan sesi Putri ya, menjelaskan kepada teman-temannya yang tunarungu ini, terus bagaimana harapan Mbak Putri ini, apakah nanti akan sampai kepada mereka untuk memilih capres yang sebenarnya? Harapanku teman-teman tunarungu dan teman-teman Gen Z semuanya nggak ada bedanya, kita punya kesempatan yang sama dan harapannya setelah ini akan menciptakan kolaborasi bersama teman-teman di sini. Sekiranya apa aja program-program yang dibutuhkan sama masyarakat, teman-teman tunarungu, dan apa yang bisa kita kolaborasikan untuk bisa membantu lebih banyak orang lagi dan berpartisipasi. Jadi seperti apa sih mengajak Gen Z itu untuk ikut serta mendukung Ganjar sebagai presiden nanti? Yang pertama, Gen Z itu selalu kita ajak untuk berpikir secara kritis, logis, dan rasional. Karena saya percaya teman-teman Gen Z dan teman-teman yang cerdas sekarang kita udah luar biasa mindset, kita bisa cek track recordnya, kita bisa cek secara karakter kepemimpinannya. Jadi menurut aku udah nggak ada khawatir tentang lagi kita salah memilih pemimpin. Kalau sosok Ganjar di mata kamu seperti apa? Untuk Ganjar di mata saya dan beberapa teman-teman muda lainnya, kita percaya ketika berbicara dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak ada sekat sebagai pemimpin. Jadi mereka tetap menerima secara terbuka mengenai aspirasi kita sebagai anak muda, apa-apa aja program yang sebenarnya harus dilakukan. Terus juga Pak Ganjar juga dengan kita bukan soal usia aja, tapi soal tata cara beliau, adabnya beliau, behavior dan sikapnya beliau yang membuat kita cinta dengan Pak Ahmad, ini seperti apa nih? Tadi kan dari mulai Gen Z, sekarang ada dari Mas Tunarungu juga yang ikut serta ke Pak Ganjar. Seperti apa tanggapannya Pak? Terus terang kami sangat senang bahwa mereka ternyata hadir di sini dan mereka juga menentukan pilihan karena mereka berharap bahwa nanti presiden yang terpilih akan memperhatikan mereka untuk lapangan pekerjaan. Pak Akbar, ini kan amat agak langka ya dengan komunitas disabilitas. Terus urutannya nanti gimana nih? Apakah hanya stuck di sini? Terus apakah nanti bisa memperlebar kepada teman-teman komunitas disabilitas yang lain yang nantinya akan memilih, yang sudah bisa memilih pada saat ini? Yang jelas sekarang kami kan mempunyai program, kebetulan kami ada sekretaris dari komunitas ini, jadi kami akan hubungan supaya di acara-acara mendatang kami akan tingkatkan kehadiran mereka. Sekretaris Nanti ya. Ya, Jasmine gimana? Yang pertama, aku selalu lihat dari visi misi programnya. Menurut aku, program mengenai pendidikan, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan kaum difabel, terus juga sosialisasi terkait kesehatan, untuk satu keluarga miskin satu sarjana, juga satu desa tanpa biaya, dan alhamdulillah banyak banget program-program yang sangat kepentingannya daripada yang dan so far ketika aku bandingin dengan berbagai pasangan ini, memang hanya programnya Pak Ganjar dan Mas Mahfud yang paling konkret dan paling tepat guna sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Iya, kalau ngomongin pendidikan ada 12 tahun kita dari SD sampai SMA Pak Ganjar akan menggunakan menggratiskan itu semua. Kemudian juga ini akan menjadi berkesinambungan dengan adanya satu sarjana di yang desa. Jadi ketika sudah dibiayai 12 tahun kita akan biaya dari SMA hingga
saja kesinambungannya adalah gimana integrasi antara teman-teman SMA, vokasi atau teman-teman dengan pun juga diciptakan langsung apa kerjaannya, gimana dia sudah berjalan tahu belajar dengan teman-teman juga dengan teman-teman santri pun visual animasi, santripreneur, jadi tidak ada sekat-sekat untuk kaum-kaum difabel, kaum-kaum santri, semuanya sama rata diberikan program khusus dan beasiswa yang melimpah untuk kita. Oke, pastinya program untuk teman-teman difabel harus lebih diperluas lagi karena kesempatan kerjanya itu juga menjadi PR kita semua untuk meningkatkan soft skill, meningkatkan hard skill dari teman-teman difabel juga, karena kita yakin teman-teman punya keterampilan khusus yang harus kita bantu, yang harus kita kita salurkan bisa lebih berdaya lagi. Benang. Untuk yang Mbak yang sekretaris ya, dari teman-teman disabel, gimana sih bergabung dengan Geraha Putih, terus kedepannya mengajak ke teman-teman yang lain itu seperti apa aja? Jadi memang di komunitas itu kan ada banyak teman-teman ya, ada teman-teman di komunitas. Jadi nanti rencananya dari teman-teman komunitas tuli yang lain, saya akan mengajak mereka untuk bisa terlibat di dalam kegiatan ini. Kira-kira seperti itu. Dan juga dari tidak hanya di komunitas tuli saja, tetapi juga dari komunitas disabilitas yang lain di seluruh Indonesia juga bisa. Jadi kira-kira 2 cara tersebut. Caranya bagaimana untuk mengumpulkan teman-temannya untuk ikut ke Capres Presiden Pak Ganjar? Saya pikir bisa melalui dari grup disampaikan apa sih positifnya gerakan ini, seperti itu. Kemudian juga bisa melalui komunitas olahraga, juga melalui program-program olahraga, program-program pembukaan lowongan pekerjaan, atau juga pelatihan dan pemberdayaan. Jadi saya pikir dari isu-isu yang diangkat itu bisa juga digunakan untuk menarik teman-teman disabilitas yang lain untuk bisa terlibat di dalam kegiatan seperti ini. Selain itu juga kan dari organisasi, dari komunitas kan ada data-data dari teman-teman anggota yang kira-kira potensial yang bisa diajak untuk bisa terlibat juga. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Terakhir kecil-kecilnya Pak Ganjar, mungkin dari Mbak Putri bisa dulu.